Bab 6. Lepaskan. Ketika mendengar Felicia mengatakan bahwa aku yang melaporkannya, hatiku berhenti berdetak sebentar dan tidak bisa bernafas. Apakah aku sudah terbongkar? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Clara bertanya pada Felicia siapa itu. Aku juga ikut mendengarkan dengan gugup. Dan Felicia lanjut berkata, pasti itu bos Badui. Dia tidak ingin aku meninggalkan bar. Jadi dia mengirim seseorang untuk mengikutiku. Dia seharusnya berusaha menangkap kelemahanku untuk mengancamku. Sekarang dia mengirim videonya ke ibumu. Untuk mengingatkanku bahwa semuanya harus mendengarkan perkataannya. Suara Felicia yang berhenti. Clara dengan dinginnya bersuara. Lalu berkata. Dia hanyalah seorang bos bar. Dia kira dia adalah bos masyarakat. Felicia. Kamu tidak perlu khawatir dengan hal ini. Aku akan mencari orang untuk membantumu. Nada suara Clara yang lumayan ganas, membuatku semakin yakin bahwa wanita ini memiliki sedikit jaringan. Aku semakin tidak berani memprovokasinya secara langsung. Kemudian juga tidak punya pemikiran lagi untuk menguping pendengaran mereka. Hatiku sedikit panik. Karena aku takut jika Clara dan Felicia pergi mencari bos bar itu. Dan terakhirnya mengetahui bahwa itu adalah aku. Maka aku benar-benar akan sangat sial. Dan sangat meminta untuk dipukul. Tetapi dalam beberapa hari ini, semuanya sangat tenang dan aman. Clara sesekali akan pulang bermalaman di rumah. Tetapi Felicia tidak pernah muncul. Dan masalah melahirkan anak, Clara tidak pernah mengungkitnya. Juga tidak tahu apakah dia hanya untuk menghadapi Mawar saja atau dia benar-benar mencari pria lain di luar. Tetapi ketika aku mengira bahwa masalah sudah terselesaikan, yang harus datang maka akan datang. Malam itu aku tidur di lantai kamar Clara. Dan sekitar jam 11 malam, Clara tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Nada suaranya terdengar tidak begitu bagus. Seperti terjadi sesuatu yang membuatnya tidak senang. Clara berkata dengan marah di telepon. Bang Badui, kamu jangan terlalu kelewatan. Kamu mungkin tidak tahu siapa yang aku kenal. Aku menyarankan kamu tidak berpikiran menyentuh dia. Kalau tidak kamu akan menyesalinya. Orang yang dibilang itu pastinya adalah Felicia. Dan Bang Badui ini adalah bosnya Felicia. Masalah ini benar-benar belum selesai. Setelah hening sesaat, Clara lanjut berkata, kamar 203 kan? Baik, kamu menungguku di sana. Selesai mengatakannya, Clara segera bangkit dari tempat tidur. Dia hanya merias dengan sederhana dan langsung keluar rumah. Aku tahu bahwa Clara pasti akan pergi menemui Bang Badui untuk membicarakan masalah Felicia. Aku terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan mereka. Juga tidak ada kemampuan untuk mengaturnya. Tetapi akhirnya aku juga tidak bisa menahannya dan diam-diam mengikutinya. Karena aku melihat Clara mengambil pisau dari laci dan menyembunyikannya di tas sebelum pergi. Ini membuatku berpikir dia mungkin dalam bahaya. Meskipun dia sering menghinaku. Tetapi dia tetap adalah istriku. Secara naluriah, aku tidak ingin dia diintimidasi oleh pria lain. Aku mengikutinya sepanjang jalan dan sampai di sebuah bar. Setelah menunggu Clara masuk ke dalam, aku mengikutinya masuk dengan diam-diam. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke tempat begini. Ketika baru masuk ke dalam, aku sedikit tidak terbiasa dengan lampu yang kelap-kelip, DJ yang berisik, sekumpulan orang yang bermesraan. Menurutku, aku seperti seseorang yang tidak pernah melihat dunia luar. Sejujurnya, ketika aku melihat wanita-wanita yang hanya mengenakan bra saja, dan menunjukkan lekukan yang dalam, wajahku segera memerah. Aku tidak berani menatap mereka dengan langsung, dan hanya berani melirik sekilas dengan sudut mata. Aku berpikir aku benar-benar sangat ketinggalan zaman, terlalu kolot. Kalau saja istriku berani berpakaian seseksi itu di luar, maka aku mungkin akan membunuhnya. Tetapi setelah terpikirkan sampai di sini, aku baru mengingat bahwa istriku yang setiap hari bersama Felicia, aku bukannya tetap sama terus menahannya dan tidak berani melepaskannya. Benar-benar sangat konyol. Lalu kemudian aku berhenti berpikir sembarangan, dan bersiap untuk mencari kamar 203. Aku harus dengan diam-diam memperhatikan Clara. Baru saja hendak pergi mencari kamar 203. Tiba-tiba aku melihat bahwa di tengah lantai dansa, banyak pria dan wanita menari dengan sangat dekat.
Dan banyak dari mereka yang mengenakan topeng di wajahnya. Sama seperti menari topeng. Tidak tahu apakah karena mereka memakai topeng. Mereka dengan berani menari menempel tubuh. Dan bahkan menggunakan tangan mereka mengambil kesempatan orang lain. Yang membuatku tidak menyangka adalah bahwa bukannya hanya pria yang begitu. Tetapi wanita juga sangat menyentuh tubuh orang lain. Aku juga menyadari dengan segera bahwa ada yang menjual topeng itu di atas panggung. Dan aku tiba-tiba mengerti sesuatu. Ini adalah metode pemasaran bar. Ketika seseorang bisa bersembunyi di kegelapan, dia bisa melakukan lebih banyak dari biasanya. Sama seperti aku yang diam-diam membalas dendam kepada Clara beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Jika sekarang aku pergi mencari Clara maka selama dia melihat maka dia akan menyadari keberadaanku. Tetapi jika aku memakai topeng, dia pasti tidak akan kepikiran bahwa aku akan datang. Dan tidak mengetahui bahwa itu adalah aku. Dan juga ketika memakai topeng, keberanian diriku sendiri juga akan menjadi lebih besar. Jadi aku langsung pergi ke panggung untuk membeli sebuah topeng. Sangat mahal. Satu topeng sama dengan 300.000. Aku hampir tidak tega. Dan terakhir aku memilih topeng badut. Merasa itu lebih cocok denganku. Setelah memakai topeng badut, aku pergi mencari kamar 203. Pada saat itu, hatiku lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun aku sedikit takut, tetapi aku sudah bisa berpikir dengan tenang. Kamar 203 di lantai 2. Setelah naik ke lantai atas, aku menemukan bahwa dibandingkan kebisingan di lantai pertama, di sini lebih sepi. Pintu setiap kamar ditutup, tetapi ada kaca transparan di pintu. Dan tampaknya itu seperti permintaan dari polisi, supaya lebih mudah memeriksa atau apa. Dengan segera aku menemukan kamar 203. Yang tidak aku sangka adalah bahwa pintu kamar itu masih terbuka sedikit celah. Juga tidak tahu apakah lupa menutupnya. Atau sengaja melakukan seperti ini. Untuk membuat pihak lain merasa sedikit rasa aman. Ketika aku melihat tidak ada orang di sekitar. Dengan segera diam-diam melihat sekilas ke dalam dengan kaca transparan di pintu. Aku menemukan bahwa di kamar itu hanya ada dua orang. Clara dan pria gemuk. Pria gemuk ini berumur sekitar 40-an. Wajahnya yang penuh dengan lemak, matanya yang sipit membentuk sebuah garis, dan melihat ke arah asteris-asteris Clara. WTF, itu seharusnya adalah Bang Badui. Aku tidak berani melihat terlalu lama. Dengan segera menarik kembali kepalaku, dan menempelkan telinga ke pintu, dan dengan serius mendengar. Segera aku mendengar Bang Badui berkata kepada Clara, "Sudahkah kamu mempertimbangkan, selama kamu bersedia tidur semalam denganku? Aku bisa membiarkan Felicia mengakhiri kontrak dan meninggalkan bar." Setelah mendengar perkataan ini, aku sangat ingin langsung masuk ke dalam dan memukul pria gemuk sialan itu. Bagaimanapun Clara adalah istriku. Ini sudah terlalu menghinaku. Dan raut wajah Clara juga tidak begitu bagus. Tetapi dia tidak sekejam saat menghadapiku. Dia seperti sedang menahan diri. Dia langsung berkata kepada Bang Badui, "Bos Badui, jadi orang jangan terlalu kelewatan. Masalah uang, kita bisa membicarakannya. Tapi jika kamu benar-benar ingin membicarakan persyaratan yang kotor ini, aku tidak keberatan untuk mengganti seseorang berbicara denganmu. Aku masih mengenal beberapa orang." Begitu Clara selesai berkata, Bang Badui menjawab sambil tertawa, "Aku tahu, kamu memiliki sedikit jaringan. Tetapi apa gunanya juga dengan itu? Misalkan aku meniduri kamu dan merekam sebuah video. Apakah kamu masih berani berbicara denganku dengan nada seperti ini?" Perkataan Bang Badui begitu terus terang. Dan langsung berkata akan merekam video untuk mengancam Clara. Dan Clara benar-benar sangat marah. Dia melihat Bang Badui dengan kejam. Lalu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu merasa diri sendiri sangat benar. Kamu hanyalah seorang pembuka bar." Setelah selesai mengatakannya, Clara bersiap untuk bangkit dan pergi. Tetapi Bang Badui bahkan ingin menyerang Clara. Clara yang marah dengan langsung mengambil pisau dari tasnya. Dan menunjuk ke arah Bang Badui lalu berkata, "Kamu jangan memaksaku melakukannya. Kamu hanyalah pria sialan yang berlemak di seluruh tubuh. Tetapi aku sabuk hitam di taekwondo. Dan ketika aku datang aku juga sudah melihat bahwa tidak ada seorang pun orangmu di luar. Jika kamu tidak ingin membuat heboh di barmu sendiri, dan membiarkan tamumu tahu bahwa wajah buruk bos bar,
dan menghancurkan papan namamu dengan sepenuhnya, maka kamu boleh memaksaku melakukannya. Claura sangat hebat. Di saat seperti ini dia masih bisa begitu dingin. Juga tidak tahu apakah sabuk hitamnya hanya untuk membuat Bang Badui ketakutan. Tetapi aku tahu dia pasti lebih hebat dari wanita lainnya. Ini terlihat ketika dia beberapa kali memukulku. Dia seharusnya benar-benar pernah berlatih seni bela diri. Bang Badui berhenti sejenak, tetapi dia dengan segera menunjukkan senyuman yang sangat cabul. Lalu berkata, hanya beberapa jurus itu, dan berani menggunakannya untuk mengancamku. Aku tidak mengatur penjaga keamanan di lantai 2. Bukankah itu untuk memancingmu? Apakah kamu mengira beberapa jurusmu itu dapat lebih hebat dari obatku? Ketika Bang Badui selesai mengatakannya, raut wajah Claura tiba-tiba memucat. Sangat pucat. Kemudian tubuhnya sedikit goyah. Dan dia terlihat sedikit tidak bertenaga. Claura melihat setengah gelas anggur merah di atas meja. Dan langsung mengerti apa yang dimaksud. Dengan segera dia kehilangan toleransi dan berkata dengan marah. Kamu, Badui kamu sangat berani. Kamu benar-benar memberiku obat. Bang Badui dengan cabul berkata. Keberanianku yang besar juga tidak bisa dibandingkan dada besarmu. Selesai mengatakannya, Bang Badui bergegas ke arah Claura. Dan Claura mengangkat tangannya dan menggunakan pisau menikam Bang Badui. Lalu berlari ke arah pintu keluar. Tetapi sebelum berhasil menikam Bang Badui, pisaunya sudah jatuh di lantai. Kemudian badan Claura juga lemas dan jatuh di atas sofa. Di detik berikutnya, tubuh gemuk Bang Badui menahan Claura. Claura tidak pingsan. Dia berteriak dengan sedikit marah, tolong, tolong, ada pelecahan. Bang Badui tertawa dingin dan berkata, teriaklah, teriak lebih keras lagi. Semakin keras suaramu perasaanku semakin baik. Dan jika kamu berteriak sampai suaramu habis, juga tidak akan ada orang yang menolongmu. Selesai mengatakan ini, Bang Badui mengulurkan tangannya untuk melepas celana Claura. Bagaimanapun, dia adalah istriku. Aku merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatiku. Dan akhirnya, aku berteriak dengan marah, siapa bilang tidak ada orang? Lepaskan dia. Lalu aku dengan kuat mendorong pintu dan masuk ke dalam.